Sama-sama. Sama-sama. Hai, kita dari 12 IPS 1. di sini kami akan menjelaskan mengenai perkembangan agama Hindu di mana? Di seluruh dunia, di beberapa negara di dunia. Oke, jadi sebelum lanjut ke materinya yang akan kita bahas nantinya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Hai Putri Mani, Eke Desta, gua Arisi Parmadani. Oke, jadi kita mulai. Hai. Jadi guys, kalian tahu nggak sih kalau misalnya tuh agama Hindu tuh bukan cuma ada di Indonesia aja tahu? masa sih? Ternyata ada di negara di mana mayoritas penduduknya tuh itu beragama Hindu. Jadi 50% dari penduduknya itu tuh adalah agamanya Hindu. Itu ada negara yang namanya tuh Mauritius, itu negara yang ada di Afrika Timur, di Afrika bagian timur. Jadi agama Hindu di sana tuh udah mulai sejak abad ke-19 gitu loh. Jadi nggak baru-baru ini gitu. Dan juga disebarinnya tuh dari lewat kerajaan Inggris gitu. Tapi walaupun di sana mayoritas penduduknya tuh Hindu, juga ada agama-agama lain, jadi kayak agama Kristen sama agama Muslim. Jadi karena adanya dua agama itu, bukan karena ada dua agama itu sih, karena bukan Hindu aja, jadinya Hindu tuh dapat kencaman dari dua agama itu juga gitu loh. Terus tuh di Mauritius itu juga ada dua sekte umat Hindu. Kok dua sekte? Ya bener, dua sekte utama agama Hindu, yaitu ada Sanatani dan ada Arya Samaj. Tapi di Mauritius itu agama Hindunya juga memiliki kesamaan kayak kita, yaitu sama-sama percaya dengan adanya kelahiran kembali sama adanya karma. Tuh. Oh ya nih, aku mau nanya. Apakah masuknya agama Hindu ke sana tuh dari India? Kalau masuknya itu kayaknya iya ya, karena kan itu tuh persebarannya kan dari kerajaan Inggris ya. Jadi di kerajaan Inggris tuh banyak ada pelayan-pelayan dari India. Jadi yang kan India tuh kan ngerti ya agama Hindu ya. Jadi mungkin dari sana. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai perkembangan agama Hindu di Mauritius. Di sini aku juga mau menjelaskan nih perkembangan agama Hindu di Seychelles. Jadi sejarah perkembangan agama Hindu di Seychelles itu memiliki akar yang terkait dengan migrasi pekerja India yang datang ke pulau-pulau Seychelles selama era penjajahan kolonial. Dan itu yang pertama ada migrasi pekerja India. Jadi pada abad ke-19 itu, selama masa penjajahan kolonial oleh Inggris dan Perancis, banyak pekerja India yang diperlukan di pulau-pulau Seychelles untuk bekerja di ladang-ladang kelapa dan perkebunan. Pekerja-pekerja India ini membawa dengan mereka agama Hindu dan tradisi budaya. Jadi mereka itu masuk ke Seychelles itu dengan membawa agama Hindu dan tradisi budaya India itu loh. Terus yang kedua itu ada pemeliharaan kepercayaan agama Hindu. Jadi para pekerja India yang datang ke Seychelles itu mempertahankan kepercayaan agama Hindu mereka. Dan mereka tuh membangun kuil-kuil Hindu sebagai tempat ibadah. Karena kan di sana tuh ada pendatang dari India. Jadi mereka tuh membangun kuil-kuil agama Hindu di sana gitu. Terus ini tuh membantu mempertahankan warisan agama Hindu di negara ini. Jadi kayak menurut aku yang bisa aku ambil di sini itu agama Hindu tuh nggak cuma di India ada, jadi kayak dia tuh disebar itu dan mereka itu berusaha untuk mempertahankan warisan agama Hindu di negara itu. Terus yang ketiga di sini ada perayaan festival Hindu. Jadi komunitas Hindu di Seychelles merayakan berbagai festival agama Hindu seperti Diwali atau festival cahaya, Holi atau festival warna, Navaratri atau festival Devi dan lain sebagainya. Jadi festival-festival ini tuh adalah momen penting dalam kalender agama Hindu di Seychelles. Jadi di Seychelles itu sama juga kayak di Bali gitu, tapi di sana tuh ada berbagai kayak festivalnya gitu. Terus yang keempat itu ada pengaruh budaya Hindu. Jadi agama Hindu memiliki pengaruh yang kuat dalam budaya Seychelles, terutama dalam seni, musik, tarian, dan kuliner. Jadi beberapa elemen budaya Hindu dapat ditemukan dalam seni tradisional dan tarian di negara itu. Terus yang terakhir ada pendidikan agama Hindu. Jadi agama Hindu diajarkan dalam kurikulum pendidikan di Seychelles dan siswa Hindu memiliki pelajaran agama Hindu dalam kurikulum mereka. Jadi sejarah perkembangan agama Hindu di Seychelles itu Maaf ya, ada gini. Ya lanjut Des. Jadi sejarah perkembangan agama Hindu di Seychelles itu mencerminkan pengaruh migrasi India selama era kolonial dan upaya komunitas Hindu untuk mempertahankan dan merayakan warisan agama dan budaya mereka di negara ini. Terus itu meskipun komunitas Hindu di Seychelles mungkin lebih kecil dibandingkan dengan agama-agama lain,
mereka telah berhasil menjaga dan memperkaya warisan agama Hindu mereka. Tapi kenapa di Seychelles itu sangat membutuhkan pekerja India? Kenapa nggak ngambil pekerjaan yang di negara lain? Oke, baik. Jadi Seychelles itu sangat membutuhkan pekerja India pada masa kolonial, terutama karena alasan ekonomi dan kebutuhan akan tenaga kerja tambahan. Jadi beberapa faktor yang menjelaskan mengapa Seychelles sangat membutuhkan pekerja India masuk ke situ. Jadi yang pertama itu ada industri perkebunan kelapa. Jadi Seychelles itu mengandalkan industri perkebunan kelapa sebagai sumber utama pendapatan ekonomi pada saat itu. Terus itu produksi kopra atau minyak kelapa adalah kegiatan utama yang membutuhkan banyak pekerja untuk memetik, mengeringkan, dan mengolah kelapa. Terus itu yang kedua, kekurangan tenaga kerja lokal. Oh iya. Yang dimana di sana jumlah penduduk asli Seychelles pada masa itu terbatas dan penduduk lokal tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dalam industri perkebunan kelapa yang berkembang pesat. Jadi oleh karena itu pekerja tambahan diperlukan untuk memenuhi kebutuhan itu. Dan yang ketiga di sini ada ekspansi dan pembangunan. Terus kolonialisme Prancis dan Inggris yang berkuasa di Seychelles pada saat itu bertujuan untuk mengembangkan ekonomi dan infrastruktur pada pulau-pulau itu. Jadi pekerja India membantu dalam ekspansi ladang kelapa, pembangunan jalan, pelabuhan, dan infrastruktur lainnya. Terus itu yang keempat ada keterampilan dan tenaga kerja. Jadi para pekerja India membawa dengan mereka keterampilan dalam pertanian, perkebunan, konstruksi, dan berbagai profesi lainnya. Jadi mereka tuh berkontribusi dalam budaya sebagai jenis tanaman dan dalam pengembangan infrastruktur tuh di Seychelles. Jadi yang terakhir itu ada kolonialisme. Jadi Seychelles pada masa itu adalah wilayah kolonial yang dikuasai oleh Inggris dan Prancis. Jadi kolonialisme itu seringkali melibatkan penggunaan tenaga kerja dari negara-negara ini untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan infrastruktur koloni tersebut. Jadi oleh karena itu, Seychelles sangat membutuhkan pekerja India untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah ini selama masa kolonial. Jadi para pekerja India memberikan kontribusi penting dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dan pembangunan Seychelles pada saat itu. Terus kenapa perkembangan agama Hindu di Seychelles mencerminkan pengaruh migrasi India? Oke, baik. Jadi perkembangan agama Hindu di Seychelles mencerminkan pengaruh migrasi India karena agama Hindu diperkenalkan ke Seychelles melalui migrasi pekerja India yang datang ke pulau-pulau Seychelles selama era penjajahan kolonial. Jadi di sini tuh ada beberapa alasan yang menjelaskan pengaruh migrasi India dalam perkembangan agama Hindu di Seychelles. Yang pertama ada migrasi pekerja India. Jadi pada abad ke-19 banyak pekerja India yang diperlukan di Seychelles untuk bekerja di ladang-ladang kelapa dan perkebunan. Mereka membawa dengan mereka agama Hindu dan tradisi budaya India. Terus itu yang kedua ada pertahanan dan kepercayaan Hindu. Terus itu para pekerja India tuh yang datang ke Seychelles mempertahankan kepercayaan agama Hindu mereka. Mereka mendirikan kuil-kuil Hindu dan menjalankan upacara keagamaan Hindu untuk mempraktikkan agama mereka. Terus itu yang ketiga tuh perayaan festival Hindu. Komunitas Hindu di Seychelles merayakan berbagai festival agama Hindu seperti Diwali, Holi, sama seperti yang aku jelaskan tadi itulah festival-festivalnya. Terus itu ada pengaruh budaya juga dan ada warisan agama Hindu. Jadi perkembangan agama Hindu di Seychelles adalah hasil dari migrasi pekerja India yang membawa agama Hindu dan budaya India dengan mereka ke negara ini. Migrasi India itu berperan penting dalam membentuk dan mempertahankan agama Hindu sebagai bagian dari warisan budaya Seychelles. Itu sayangku. Kayak Kan tadi udah materinya tuh udah Mauritius sama Seychelles. Sekarang tuh ada Mesir, yaitu sebuah prasasti dalam bentuk inskripsi yang berhasil digali di Mesir yang berangkat tahun 1280 sebelum Masehi. Isinya memuat perjanjian antara Raja Ramses II dan bangsa Hittite. Dalam perjanjian yang dilaksanakan oleh Raja Ramses II dengan bangsa Hittite tersebut, Matra Varuna sebagai dewa kembar dalam Weda telah dinyatakan sebagai saksi. Maitra Varuna adalah sebutan dari Tuhan Yang Maha Esa dalam konsep keturunan agama Hindu. Raja-raja Mesir di zaman purbakala mempergunakan nama-nama seperti Ramses I, Ramses II, Ramses III, dan seterusnya. Kata Ramses mengingatkan kita pada Rama yang terdapat dalam kitab Ramayana. Rama oleh umat Hindu diyakini sebagai penjelmaan atau awatara Dewa Wisnu, yaitu manifestasi dari Tuhan sebagai pemelihara. Wisnulah yang menyelamatkan dunia ini dari ancaman keangkara murkaan. Oke, tadi kan sudah dijelaskan perkembangan agama Hindu di Mauritius, terus di bagianku juga di Seychelles, dan kamu di mana aja? Mesir. Di Mesir.
Jadi kalau di Mesir itu raja-raja di Mesir itu menggunakan nama seperti Ramses. Iya, karena kata Ramses mengingatkan kita kepada Rama yang terdapat dalam kitab Ramayana. Rama oleh umat Hindu diyakini sebagai penjelmaan atau awatara Dewa Wisnu. Ci, aku mau tahu deh, kalau misalnya kalau di Indonesia tuh kan kalau kita nyebutin Tuhan kita tuh kan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nah kalau di Mesir tuh kita nyebutnya apa ya? Kalau di Mesir itu setahuku sih Maitra Karuna. Jadi gitu. Dah. Deh. Jadi itu Tiga penjelasan, negara. ya, penjelasan perkembangan agama Hindu dari berbagai negara. Ini dari kita baru 3 negara aja. Ya, Masih negara-negara banyak di juga, Afrika. masih banyak juga negara-negara yang akan dijelaskan oleh teman-teman kita nanti yang di kelas. Dan setelah kita memaparkan materi ini, jadi banyak banget yang kita tahu, yang kayak biasanya kita kan tahu cuma agama Hindu di Bali aja kan. Tapi di sini kayak banyak negara yang apa ya, yang banyak banget lah gitu perbedaannya, yang biasanya di sini tuh di pura, tapi di negara lain tuh kayak kuil segala macam gitu. Semoga dengan nonton ini kalian juga paham agama Hindu di negara-negara lain, khususnya di Afrika. Bye bye. Misi selesai. Si complete. Bye bye. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dadah semuanya. Dadah sayang. Baby. Tadi kan ngebahas mengenai perkembangan agama Hindu di Mauritius, dan Mauritius sama di Indonesia itu kan berbeda sekali, apalagi dalam agama Hindunya. Kira-kira persembahyangan di Mauritius sama di Bali itu sama nggak ya? Kalau buat persembahyangannya tuh kayaknya berbeda ya, karena kan kalau misalnya di Indonesia tuh setiap daerah aja itu beda-beda cara sembahyangnya, apalagi kalau misalnya beda negara. Kayaknya sih kalau nggak salah dasnya pasti berbeda. Cuman untuk di Mauritius itu ada satu tempat ibadah agama Hindu. Kalau di Indonesia kan itu namanya pura, kalau di sana itu namanya kuil. Jadi kayak sejenis kuil gitu.